Selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak masuk sebagian dan yang sebagian adalah belajar dari rumah. Untuk itu anak-anak, sebelumnya pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dahulu atas rezeki yang diberikan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberi keselamatan, kesehatan, dan kanugrahan pada pagi hari ini. Anak-anak, materi sekarang adalah kita menyingkat waktu saja, adalah yaitu mengenai teks prosedur. Ya, teks prosedur itu ada beberapa, yaitu diantaranya yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur. Terus yang kedua adalah itu adalah menyimpulkan isi teks prosedur. Yang kita bahas adalah mengenai teks prosedur, yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur. Nah, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Yaitu tentang cara melakukan sesuatu dan cara memainkan alat musik daerah, cara membuat kuliner khas daerah. Jadi kamu disuruh untuk menceritakan, yaitu prosesnya. Jadi ini prosedur, yaitu teks prosedur itu adalah mengenai proses. Ya, prosesnya bagaimana, kok bisa, contohnya membuat nasi goreng, itu nanti ada cara-caranya. Pertama-tama bahannya apa, lalu bagaimana, itu namanya teks prosedur. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita itu menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seseorang itu dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Jadi semua saya kira pernah melakukan teks prosedur. Berarti apa itu? Melakukan suatu pekerjaan secara tepat dengan cara pertama itu apa, kedua apa, ketiga lah, itu proses namanya. Agar kegiatan dapat secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal, diperlukan prinsip-prinsip penyajian teks prosedur. Ada beberapa jenis teks prosedur untuk mengetahui lakukan kegiatan berikut, yaitu pertama yaitu mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Yaitu di sini adalah contohnya yaitu angklung, memainkan angklung. Nah, bagaimana? Nah, sekarang ini angklung itu merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Lah sekarang bagaimana cara memainkan angklung? Lah ini namanya teks prosedur. Yaitu pertama-tama prosesnya yaitu 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan 2 tiang angklung, vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Lalu kedua apa? Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. 3. Yaitu apa? Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Lalu proses yang keempat yaitu pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak horizontal, tidak miring, agar suara angklung rata dan nyaring. Yang kelima, sewaktu angklung getarkan sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Yang keenam, memainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Nah, sekarang
Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Itu ada proses-prosesnya. Sekarang yang kedua yaitu apa? Cara membuat obat tradisional insomnia. Insomnia itu apa toh? Hilang ingatan ya toh. Nah, sekarang insomnia itu kok hilang ingatan? Hilang apa ya? Untuk bukan ingatan. Sejenis hilang untuk rasa sulit untuk tidur. Jadi insomnia itu sulit untuk tidur. Wangel tidure wes glibegan, lah itu namanya insomnia, yaitu apa? Tidak bisa tidur atau kesulitan untuk beristirahat di waktu malam ataupun siang, jadi sulit sekali untuk tidur. Nah, bagaimana caranya? Yaitu membuat obat tradisional. Itu bagaimana resepnya? Resepnya yaitu prosesnya bagaimana? 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Terus air. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini tadi kan bahannya. Sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Langkahnya 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Tumbuk kasar bersama 10 biji teratai. 3. Tambahkan air ke dalam tumbukan. 4. Rebus semuanya dengan ancu yang telah dibuang bijinya hingga air tersisa. Minum selagi hangat. Itu cara membuat obat insomnia, yaitu tidak bisa tidur. Sekarang anak-anak yang gampang saja, anak-anak bagaimana cara anak-anak membuat nasi goreng. Itu saya kira anak-anak sudah semua. Itu tolong kamu buat teks prosedur dengan bahan-bahannya apa, prosesnya bagaimana, itu kamu buat, lalu kamu kerjakan sehingga anak-anak bisa membuat nasi goreng dengan teks prosedur atau dengan cara-cara yang benar dan tepat, sehingga akan menghasilkan yang baik dan bagus serta dengan rasa yang enak. Coba anak-anak, itu tugas dari Bu Susi, yaitu membuat nasi goreng. Kamu tulis dalam buku tugas, kamu catat, kamu bahan-bahannya apa, caranya bagaimana, prosesnya bagaimana. Saya kira cukup sekian anak-anak, karena ini kamu besok juga masih saya terangkan lagi pada waktu anak-anak itu masuk sekolah ya. Saya kira cukup sekian ya anak-anak. Selamat pagi, tetap semangat, tetap sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat pagi anak-anak, sampai ketemu untuk berikutnya.